Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai penerapan integral dalam bidang industri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Kalkulus 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yuni Syifaur Rohmah, SPD MPD. Selamat menonton dan jangan lupa dipahami ya teman-teman. Apa sih integral itu? Pengertian integral. Integral adalah konsep dasar kalkulus yang merupakan kebalikan dari turunan atau anti turunan, digunakan untuk menghitung akumulasi atau jumlah total suatu fungsi, seperti luas di bawah kurva volume atau perubahan total dengan menjumlahkan bagian-bagian kecil secara kontinu. Konsep integral. Konsep integral dibagi dua, yaitu ada anti turunan. Jika turunan menghitung laju perubahan sesaat, integral menghitung kebalikannya, yaitu mengembalikan fungsi turunan ke fungsi aslinya. Dan yang kedua ada penjumlahan berkesinambungan. Integral menjumlahkan potongan-potongan sangat kecil atau infinitesimal dari suatu fungsi untuk menemukan nilai totalnya. Jenis-jenis integral. Integral tak tentu. Hasilnya adalah fungsi umum ditambah konstanta C atau konstanta integrasi karena antiderivatif dari suatu fungsi tidak unik. Untuk contohnya yaitu integral f aksen x dx sama dengan fx plus c. Jenis integral selanjutnya yaitu integral tentu. Integral tentu memiliki batas atas b dan batas bawah a, sehingga hasilnya adalah nilai numerik yang merepresentasikan luas atau akumulasi dalam rentang tersebut. Sebagai contoh dari integral tentu yaitu ada integral AB fx dx. Kita masuk ke contoh kasus. Yang pertama ada untuk fungsi biaya. Biaya total atau kita sebut TC adalah integral biaya marginal atau MC, di mana FI sama dengan integral FI dq, maka TC sama dengan integral MC dq. Dan biaya rata-rata atau kita sebut dengan AC yaitu AC sama dengan TC per Q. Kita masuk soal yang pertama. Di sini diketahui suatu perusahaan fungsi biaya marginalnya atau MC yaitu 12Q dikurangi 9Q kuadrat. Maka carilah fungsi biaya total dan biaya rata-rata di mana nilai C-nya itu atau konstantanya itu sebesar 4. Mari kita jawab soal yang pertama. Sesuai yang diketahui yaitu ada MC 12Q dikurangi 9Q kuadrat. Kita masukkan ke rumus, TC sama dengan integral MC dq. Kita integralkan 12Q dikurangi 9Q kuadrat, yaitu menjadi 6Q kuadrat dikurangi 3Q pangkat 3 plus C. Lalu jika diketahui C-nya sama dengan 4, maka kita bisa menghitung fungsi biaya totalnya, yaitu TC sama dengan MQ kuadrat dikurangi 3Q pangkat 3 plus 4. Dan untuk rata-ratanya kita masukkan ke rumus AC sama dengan TC per Q, di mana TC-nya 6Q pangkat 2 dikurangi 3Q pangkat 3 plus 4 per Q. Kita bisa mengetahui nilai fungsi biaya total dan nilai rata-rata menggunakan rumus-rumus tersebut. Selanjutnya ada fungsi penerimaan. Penerimaan total atau kita sebut TR
adalah integral dari penerimaan marginalnya, MR, di mana FQ sama dengan integral FQ dQ, maka TR sama dengan integral MR dQ. Soal yang kedua, diketahui MR suatu perusahaan adalah 15Q pangkat 2 ditambah 10Q dikurangi 5. Tentukan penerimaan totalnya atau TR jika diketahui C sama dengan 0. Penyelesaian soal yang kedua, diketahui MR nya itu 15Q pangkat 2 ditambah 10Q dikurangi 5. Maka kita masukkan saja ke rumus TR sama dengan integral dari MR dQ. Lalu kita integralkan yang 15Q pangkat 2 plus 10Q dikurangi 5-nya menjadi 5Q pangkat 3 plus 5Q pangkat 2 dikurangi 5Q plus C. Lalu jika C-nya sama dengan 0, maka TR sama dengan 5Q pangkat 3 plus 5Q pangkat 2 dikurangi 5Q. Yang terakhir ada fungsi produksi, di mana fungsi produksi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada produk total P sama dengan FQ, di mana P sama dengan keluaran dan Q sama dengan masukan. Lalu yang kedua ada produk marginal, MP sama dengan P aksen sama dengan DP per DQ sama dengan F aksen Q. Dan yang ketiga ada produk total adalah integral dari produk marginalnya, di mana P sama dengan integral MP DQ sama dengan integral F aksen Q DQ. Soal yang ketiga, diketahui produk marginalnya 2Q pangkat 2 plus 4, maka berapa produk totalnya jika nilai C sama dengan 0? Penyelesaian untuk soal yang ketiga, diketahui MP-nya itu 2Q pangkat 2 plus 4, maka kita masukkan saja ke rumus P sama dengan integral MP dQ. Kita integralkan 2Q pangkat 2 plus 4-nya menjadi 2 per 3 Q pangkat 3 plus 4Q plus C. Lalu diketahui nilai C-nya 0, maka P sama dengan 2 per 3 Q pangkat 3 ditambah 4Q. Soal yang keempat, diketahui suatu gentong memiliki jari-jari atas dan bawah 30 cm, jari-jari tengah 40 cm, dan tinggi gentong tersebut 100 cm. Lalu berapakah volume dari gentong tersebut? Penyelesaian untuk soal keempat, meletakkan tong pada sisinya untuk membuat suatu perhitungan aljabar. Seperti gambar di bawah, dari gambar tersebut dapat ditemukan persamaan parabola dengan titiknya yaitu di 0,40 dan melalui 50,30. Selanjutnya kita gunakan rumus X dikurangi H kuadrat sama dengan 4A Y dikurangi K. Sekarang H, K adalah 0,40 sehingga X kuadrat sama dengan 4A Y dikurangi 40, dan parabola melewati 50,30 sehingga 50 kuadrat sama dengan 4A dikali 30 dikurangi 40. 2500 sama dengan 4A dikali min 10, dan untuk 4A sama dengan min 250. Jadi persamaan sisi barelnya yaitu X kuadrat sama dengan negatif 250 dikali Y dikurangi 40, yaitu Y sama dengan min X kuadrat per 250 ditambah 40. Kemudian mencari volume tong yang dihasilkan. Ketika kita memutar parabola antara X sama dengan min 50,
dan Y sama dengan 50 di sekitar sumbu X, maka akan terjadi seperti gambar di bawah. Nah, dari situ kita dapat perhitungan integral sebagai berikut. V sama dengan Pi integral A B Y kuadrat dx. Selanjutnya, kita tinggal masukkan saja ke rumus. V sama dengan Pi integral batas bawahnya itu A, batas atasnya B, Y kuadrat dx sama dengan Pi, batas bawahnya min 50 dan batas atasnya 50. Y kuadratnya itu persamaan yang tadi, yaitu min X kuadrat per 250 tambah 40 kuadrat dx. Sama dengan Pi integral batas bawah negatif 50 batas atas 50 dalam kurung negatif X kuadrat per 250 ditambah 40 dikuadratkan dx. Sama dengan Pi integral X pangkat 4 per 62500 dikurangi 80 X kuadrat per 250 ditambah 1600 dx. Sama dengan Pi X pangkat 5 per 312.500 dikurang 80 X pangkat 3 per 750 ditambah 1600 X. Lalu ditemukan V sama dengan 2 Pi 50 pangkat 5 per 312.500 dikurang 80 dikali 50 pangkat 3 per 750 ditambah 1600 dikali 50 sama dengan 425162 cm kubik atau sama dengan 425,2 liter. Jadi untuk volume dari tong tersebut adalah 425,2 liter. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.